Jacob Morrison. Nama itu menggema di lorong-lorong Universitas Woodlake sebagai simbol dari dua hal, kecerdasan dan kekejaman. Mahasiswa tahun ketiga jurusan psikologi itu dikenal bukan hanya karena nilai akademiknya yang nyaris sempurna, tapi juga karena kepiawaiannya membuat orang lain merasa kecil. Dia adalah penguasa tak resmi kampus, sombong, sarkastik, dan punya senyum sinis yang bisa membuat mental siapapun runtuh. Jacob tak hanya membenci kelemahan, ia menghina dan menjadikannya bahan tertawaan. Namun satu hal yang tak diketahui banyak orang, di balik wajah itu ada kehampaan. Di balik tawa ejekannya ada luka dari masa lalu. Ia pernah menjadi anak korban KDRT, ditinggal ibunya saat usia 8 tahun. Dan sejak itu Jacob percaya, kelembutan adalah kutukan. Semester baru dimulai dan hadir satu wajah asing di kelas Jacob, Ahmad Fatoni. Mahasiswa transfer dari Timur Tengah dengan wajah teduh, postur biasa-biasa saja, dan tas ransel lusuh. Jacob langsung mencium aroma kelemahan. Sejak hari pertama, Ahmad menjadi target. Setiap kali Ahmad masuk kelas, Jacob mengangkat alis dan berbisik ke teman-temannya. Lihat itu Bin Laden versi lokal. Jangan-jangan dia bawa bom di ranselnya. Tertawaan pun pecah. Ahmad hanya tersenyum, tak membalas, tak memprotes, hanya menunduk, mencatat, dan terus datang ke kelas. Hari-hari berlalu, Jacob makin menjadi-jadi. Ia menyembunyikan sepatu Ahmad, menyobek halaman bukunya, bahkan mengganti air minumnya dengan air garam. Namun satu hal terus mengusik hati Jacob. Ahmad tetap tersenyum. Suatu sore, Jacob mendekati Ahmad yang duduk sendiri di taman kampus. Kamu ini nggak punya rasa malu ya? Dibully tiap hari tapi tetap datang? Ahmad menoleh, menatap dengan mata bening, lalu berkata lirih, aku percaya setiap luka itu ada pelajaran. Mungkin Tuhan ingin kamu menyakitiku, supaya kamu tahu apa arti sabar. Jacob tertawa terbahak-bahak. Tuhanmu itu kejam, dia malah membiarkan kau dibully. Ahmad hanya diam, dan diamnya itu justru membuat Jacob marah. Di tengah malam, amarah Jacob memuncak. Ia merusak sepeda Ahmad. Dengan tangannya sendiri, ia memotong kabel rem. Keesokan paginya, kabar menggemparkan kampus. Ahmad tertabrak mobil setelah rem sepedanya blong di tanjakan. Kakinya patah. Dirawat di rumah sakit. Jacob merasa puas, tapi hanya beberapa jam sebelum rasa takut menghantam. Kampus menyelidiki, ada saksi, ada bukti. Jacob dipanggil ke ruang rektor. Ayah Ahmad diundang. Hari itu Jacob bersiap untuk dikeluarkan dari kampus. Namun yang terjadi di luar logika. Ayah Ahmad, pria paruh baya dengan sorban putih dan senyum tulus, justru menghampiri Jacob, menggenggam tangannya dan berkata, "Nak, kamu pasti sedang sakit di dalam sana, tapi kami sudah memaafkanmu. Semoga Tuhan juga memaafkan." Jacob terpaku. Dunia berhenti berputar. Tidak ada tuntutan, tidak ada teriakan, hanya maaf. Dan di situ, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jacob menangis dalam diam di toilet kampus. Beberapa minggu kemudian, Ahmad kembali ke kelas. Dengan tongkat bantu jalan, wajahnya pucat, jalannya tertatih. Jacob menatapnya dari jauh. Dalam hati, ia berharap Ahmad akan menunjukkan sedikit dendam, sedikit amarah, agar hatinya merasa wajar. Tapi Ahmad hanya menatap dan tersenyum. "Assalamualaikum Jacob." Jacob menunduk, merasa hina, tapi mulutnya berkata, "Wah, whatever." Namun hatinya bergetar. Kenapa dia bisa sekuat itu? Dari situ lahirlah misi baru Jacob. Ia ingin membuktikan bahwa semua ini hanyalah manipulasi, bahwa Islam adalah topeng. Ia mencari artikel, menonton video radikalisme, merekam ceramah ekstremis. Ia menyebarkan ke grup kelas, membuat akun Instagram, menuduh Ahmad bagian dari jaringan ekstremis. Tapi semua itu tak menggoyahkan Ahmad. Justru sebaliknya. Beberapa mahasiswa malah mulai bertanya lebih dalam soal Islam. Dan Jacob merasa kalah. Di tengah malam yang sunyi, Jacob memandangi langit-langit kamarnya. Hatinya kosong. Ia duduk, membuka laptop, dan tanpa sadar mengetik, kenapa Islam bisa membuat orang memaafkan sejahat apapun? Salah satu artikel menyarankannya untuk membaca terjemahan Al-Quran. Ia unduh, ia mulai dengan surah Al-Fatihah. Dan ketika ia membaca, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Tangisnya pecah. Malam itu, hingga fajar, Jacob tak tidur. Ia membaca.
menangis, lalu tertidur dalam tangisnya. Beberapa hari kemudian, Jacob mendatangi masjid kampus. Ia duduk di belakang, mendengarkan. Ahmad melihatnya, tapi tidak menghampiri, hanya tersenyum. Setelah salat selesai, Jacob mendekati seorang ustaz muda yang biasa ceramah. Ia hanya berkata satu kalimat, "Saya mau tahu, Tuhan yang membuat Ahmad begitu tenang, siapa dia?" Dan sang ustaz menjawab, "Bukan siapa, tapi bagaimana kamu ingin mengenalnya, karena Tuhan tidak akan pernah datang sebelum kamu mengetuk." Beberapa bulan berlalu, Jacob belajar, diam-diam, dengan Ahmad, dengan ustaz, dengan buku, dengan air mata. Dan suatu pagi yang cerah, di bawah pohon beringin tua dekat masjid kampus, dengan Ahmad sebagai saksi, Jacob mengucap dua kalimat yang membuat langit seperti runtuh. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Semua yang melihat menangis. Bahkan Jacob tersungkur, bersujud, dan tak ingin bangun. Kini Jacob telah menjadi relawan dakwah kampus. Ia bukan orang yang sempurna, tapi ia jujur. Dalam setiap ceramahnya, ia selalu berkata dengan suara yang bergetar, mata berkaca-kaca, dan dada yang terasa sesak menahan air mata. "Dulu saya membenci Islam karena saya tidak kenal. Saya pikir Islam hanya tentang jenggot, gamis, dan bom. Saya pikir Islam itu suara takbir di tengah ledakan. Tapi ternyata, Islam adalah suara lembut dari seseorang yang tidak membalas benci saya dengan benci." Ia diam sejenak, menatap para mahasiswa yang duduk tertegun di depannya. Lalu melanjutkan, suaranya nyaris pecah. "Saya pernah potong rem sepedanya, nyaris membunuhnya, tapi dia tidak membenci saya. Dia malah mendoakan saya. Saya maki dia, saya rusak hidupnya, tapi dia justru jadi lentera yang menuntun saya keluar dari gelap." Jacob menarik napas panjang, mencoba mengontrol emosinya, tapi air matanya tetap jatuh. Ia menatap langit-langit aula kampus yang dulunya menjadi saksi kejahatannya. "Saya tidak masuk Islam karena ceramah, bukan karena debat, tapi karena satu hal, akhlak. Dan saya bersumpah, seandainya Ahmad dulu membalas saya, walau hanya sekali, mungkin hari ini saya tetap jadi iblis yang sombong dalam gelap." Ia menunduk, lalu berkata lirih, seperti bicara dengan dirinya sendiri, "Aku tidak tahu apakah Allah sudah benar-benar memaafkanku, tapi jika ada jalan untuk menebus semua luka yang kubuat, maka biarlah hidupku habis untuk itu." Dan di akhir pidatonya, di tengah aula yang hening, Jacob menatap para mahasiswa dengan mata yang basah, lalu menutup dengan kalimat, "Aku dulu tersungkur dalam kebencian, tapi ternyata sujud adalah tempat terbaik untuk jatuh."